Jadi gimana? Opening dulu kali ya? Yoi. Oke, jadi guys, hari ini gue sama Okto kedatangan tamu yang sangat spesial. Sangat spesial banget. Kalian lihat dari cara berpakaiannya tuh, gue berasa lebih pintar. Bisa nebak nggak kalian ini siapa? Karena ada di judul dong. Oh iya. Judul ada dong, apa Judul dong? ada ya. Ada dong. Iya sih. Ada dong. Ada ya. Gitu. Oke, lu boleh kenalin diri lu. Kenalin diri dulu. Bentar ya. A few moments later. Perkenalannya tuh pakai langsung Nama aja. nama aja kan kita gitu. Terus habis itu, oh ya udah, pakai profesi terus kerja di mana gitu. Iya. 1 minute 37 seconds later. Hai, namaku Lita. Aku kerja di salah satu rumah sakit hewan yang ada di Jakarta. Terus apa lagi? Udah ya. Jadi gitu ya. Ya walaupun kita tahu sih sebenarnya rumah sakit hewan Jakarta cuma satu ya. Cuma satu. Kalian juga tahu gimana sih kayaknya. Iya itulah. Ya. Jadi awal mulanya lulus sekolah SMA tuh emang kepikiran mau masuk dokter hewan apa gimana? Ya kayak yang kita tahu ya biasanya kalau misalnya dari apalagi waktu zaman kecil itu kan kita pasti punya cita banyak banget cita-cita. Ada yang biasanya kalau zaman itu menjadi apa? Jadi dokter pasti gitu jawabannya. Terus habis itu seiring berjalannya waktu ya salah satu cita-cita aku sih emang pengen jadi dokter dari dulu. Cuma gitu. Terus habis itu cuma ya belum ngerti juga dokter kan ada dokter umum, dokter gigi, dokter hewan kayak gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu makin banyak cita-cita yang pengen nanti kuliah jadi di ekonomi, habis itu pengen kuliah di sastra kayak gitu. Terus akhirnya lama-lama kan juga di rumah pelihara hewan ya, anjing kayak gitu. Terus habis itu adalah suatu ketika anjingku itu sakit gitu. Terus habis itu ada ya pasti ada manggil dokter hewan dong ke rumah gitu. Terus kan kayak hewan kan paling kita lihatnya dari gejalanya, misal dia apa ada luka atau bengkak gitu di mulutnya, waktu itu anjing aku. Terus habis itu terus paling dokter kan juga kalau hewan kan paling kalau sakit ya diem ya, nggak bisa ya nggak ngomong, paling ngelihatin aku lagi sakit pasti baikkan dia diem gitu. Terus habis itu ya paling sama dokternya tanya-tanya ke pemilik ya kenapa bisa gitu kayak gitu. Terus suatu ketika ya itu dikasih obat, habis itu selama beberapa hari anjing aku sembuh. Terus jadi kayak wah keren juga ya gitu kayak ya taunya ya akhirnya terus aku juga emang suka sama hewan juga di rumah ya, pengen gitu suatu hari ya pengen juga akhirnya jadi dokter hewan Jadi gitu. dari kecil ya suka Dari hewan kecil ya? iya ada pelihara hewan, anjing sih dulu kayak gitu, sempet nggak pelihara, terus dari SMP pelihara lagi kayak gitu. Ya gitu sih kurang lebih dulu akhirnya kenapa kepengen gitu. Terus disaranin juga sama orang tua, coba aja dokter hewan. Kayak adik gue nih, adik gue kelas 2 SMA nih, dia tuh pengen banget kuliah kedokteran gara-gara ngeliat berapa tahun yang lalu nyokap nggak ada kan. Adik gue tuh mikir kayaknya kalau gue jadi dokter nih lebih baik deh, soalnya gue bisa buat ngelakuin sesuatu di keluarga gue nih lebih gampang. Kalau keluarga gue sakit gue bisa ngebantu lebih cepet gitu loh. Makanya dari gue juga lagi berusaha untuk kedokteran. Gue bilang sih kalau mau kedokteran, setahu gue correct me if I wrong nih, negeri kalau nggak salah UNER kan sekarang. Iya Salah ada. satu ya. Iya dokter. Heeh. Iya, bagus dia. Beberapa banyak sih kampus yang ada dokter kuliah kedokteran itu kayak gitu. UNER salah satunya ya ada. Jadi gue pengen nyoba negeri. Tapi kalau swasta kayaknya nggak mau kedokteran dia. Mahal. Gitu dia. Oke, gitu deh. Gitu. Jadi emang dari dulu ya berarti ya. Iya dari SMA sih baru kayak kepengennya gitu. Udah berapa tahun kira-kira udah kerja di rumah sakit ini? Kerjanya tahun ini tahun kedua. Oh, gitu. tahun kedua. Karena aku lulus tahun 2000 kan, kalau sekolah kedokteran itu kalau kedokteran hewan ya itu kan ya normalnya sama sih kayak kuliah lain 4 tahun gitu. Tapi kalau kita ada lagi ambil koas kalau menjadi dokter hewan, koasnya 1 tahun. Jadi totalnya lulus ke sarjana itu tahun
2017. Habis itu koas, habis itu kan langsung koas. Itu tahun 2018 lulus. Terus kebetulan sih waktu itu langsung kerja gitu. Jadinya tahun 2018 akhir ya, bulan Oktober. Sekarang tahun kedua. Ya, udah tahun kedua. Dari awal tuh di situ. Dari Dari awal kerja ya. kerja, iya, lulus langsung ke Jakarta. Itu koasnya berapa lama kalau boleh tahu? Koas itu 1 tahun. 1 tahun. Iya, Berarti 1 itu berarti 5 tahun lah ya. Iya, Buat pendidikan. iya kalau tepat waktu 5 tahun gitu. Tapi ada juga yang lulusnya yang pinter banget nih 3,5 tahun, koas 1 tahun ya jadinya 4,5. Bedanya sama dokter umum gitu? Kalau aku sih nggak tahu pasti ya dokter umum gimana, tapi yang aku dengar sih kalau dokter yang umum tuh biasanya lebih lama gitu. Kalau nggak salah sih jatuhnya 6 tahunan lah gitu. Kalau nggak salah sih koasnya 2 tahun gitu. Kalau nggak salah ya gitu. Nah terus nih, Kayak gitu. selama lu pendidikan jadi dokter gitu, pernah nggak sih lu nemuin, pasti ada lah cerita yang lucu banget gitu yang nggak bisa lu lupain, yang erat hubungannya sama dunia dokter hewan nih selama lu pendidikan tuh apa? Selama pendidikan ya ada sih. Jadi kan kita kalau koas itu kan ada di departemen-departemen gitu kan. Nah salah satunya itu departemen parasit sih. Gitu. Kenapa? Soalnya kita itu dituntut untuk kita itu kan harus apa sih namanya, bikin preparat gitu dari ya parasit kayak lalat, Kayak teman lu yang bergantung sama lu ya? iya. Iya. Parasit dong Iya, cuy, iya. parasit cuy. Terus ada ini, kayak ini orang-orang Korea tuh nggak lu? Yang mana tuh? Film Parasit. Oh iya Parasite. iya. Parasite ya, Iya, yang dari iya, bioskop iya. apaan itu kan. Boleh sih masuk sih tadi. Masuk tuh ya. Gitu. Terus habis kita kan disuruh bikin preparat tuh kayak gitu kan. Nah ya lucunya itu kayak ya seru aja gitu. Jadi kita nangkep lalat. Habis itu kita pagi-pagi ke pasar jam 3-an gitu biasanya. Itu nyari usus ayam kayak gitu. Terus biasanya kan di situ dalamnya ada cacing gitu. Terus habis itu iya, tusuk ke itu ya, Kak. tusuk ke lidi, Iya, terus digoreng dadakan. dadakan, sabi. Tapi Gitu. Terjun. Tapi awal mulanya tuh dokter hewan ada takut-takut gitu nggak sih? Misalkan takut sama darah mungkin, sama apa gitu kan? Oh iya, kalau Gigi darah mungkin atau apa? kalau aku sih dulu waktu masuk dokter hewan, nah itu padahal aku tuh takut loh sama darah. Kan termasuk takut sama darah, tapi darah yang kayak ya darah manusia sih, kayak misalnya orang habis jatuh atau misal teman aku ada yang habis jatuh terus dia cerita, iya kakiku berdarah gitu, tuh langsung ngilu sendiri, jadi takut kayak langsung udah kayak gitu. Terus nah itu makanya terus tiba-tiba aku udah di kedokteran hewan kan ya ada juga hubungan sama darah-darah gitu, tapi sih enggak sih gitu. Enggak sih. Mulai terbiasa. Iya. Agak bingung. Iya sih, tapi lama-lama ya udah gitu. Tapi kalau di hewan sih kalau darahnya nggak terlalu sih, nggak terlalu kayak seheboh manusia, kayak ngelihat darah manusia gitu sih kalau aku. Nah, terus kan nih kita bahas dokter hewan nih. Kan belakangan nih viral banget nih cuy. Emang tuh. Panji petualang sama ular-ularnya kan. Panji petualang, ular bisa. Lalu pernah nggak nanganin ular? Kalau nanganin langsung sih waktu itu kebetulan waktu di rumah sakit itu aku masih training gitu, jadi sih belum pegang pasien, tapi ada seniorku memang yang bagian eksotik kayak gitu, nanganin hewan-hewan eksotik. Ada waktu itu sekali ular datang, ya ikut ngelihat, terus waktu itu ularnya tuh luka gitu, ada luka ya, jadi kayak bantuin keluarin itu luka, bersihin, ngeluarin kayak ada nanah di lukanya kayak gitu sih pernah. Itu sekali. Berarti kalau dokter hewan ini kan ada banyak yang bidangnya di bidang peternakan, iya, ada banyak. bidang di klinik hewan, itu kalian waktu saat pendidikan itu dibedain nggak sih, maksudnya kayak misalkan dokter hewan ada yang khusus buat peternakan, ada khusus buat jurusannya lagi lah ya. jurusan lagi gitu.
Apa gimana? Kalau misalnya waktu kayak bidangnya gitu ya, bidangnya apa aja. Kalau misalnya sebenarnya sih dari dulu kuliah, dari zaman kuliah itu ada namanya minat gitu, bukan penjurusan sih, lebih ke minat. Jadi tuh kayak organisasi kayak gitu. Jadi itu ada kelompok minat PW itu singkatannya Pet and Wild gitu. Ada TB itu ternak besar. Habis itu ada unggas kayak gitu. Jadi ya dilihat kita kayak pengennya kemana. Jadi kelompok minat itu dia tuh punya fungsi, nanti kalau kita udah lulus kita pengen kemana. Jadi seenggaknya ada gambaran gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya PW Pet and Wild biasanya lebih ke kalau pet yang hewan kecil kayak anjing, kucing, ya pekerjaannya kayak aku saat ini jadi praktisi entah di rumah sakit, entah di klinik kayak gitu. Kalau misalnya wild itu lebih yang ke kayak satwa liar gitu ya. Kayak kerjanya nanti ya bisa di kebun binatang, di taman safari, terus konservasi, pokoknya yang satwa liar kayak gitu. Gitu sih. Terus ada lagi unggas. Kalau unggas itu biasanya kayak perusahaan yang ngasilin pengolahan makanan gitu loh. Kayak misalnya dia jadi nugget. Nah, itu biasanya ya ada juga yang di situ dokter hewan di situ. Jadi bertanggung jawab untuk pengolahannya dari hulu ke hilir, dari awal dia raw material kayak masih mentah, terus diolah sampai siap, istilahnya siap dipiring lah kayak gitu. Itu tetap dokter hewan yang bertanggung jawab. Di situ ada bagian lab, ada bagian pengawasan kayak gitu, rumah potong kayak gitu. Dan sampai gelondongan gitu lah. ternak besarnya juga gitu, kurang lebih yang kayak pengolahan yang susu, tau lah ya macam-macam merek susu ya kayak gitu. Nah itu juga di dalamnya dokter hewan juga yang berperan. Jadi banyak sih sebenarnya kalau dilihat-lihat, karena kan banyak yang masih belum tahu kan ya, kayak gitu ya kurang lebih kayak gitu. Terus kita kan juga punya moto tuh dokter hewan. Itu motonya manusia meriga satwa swaka gitu. Keren sekali. Jadi itu meriga satwa swaka. Jadi itu kayak kita mengabdi ke manusia tapi lewat kesejahteraan hewan kayak gitu. Ya kayak itu tadi, kita yang di pengolahan makanan, kita kan ya dari ayamnya dari masih mentah, mulai dia dari dipotong, dipelihara, sampai dia panen, sampai dia siap saji, istilahnya udah siap dipiring lah kayak. Nah, ini menarik nih, kita bahas dokter hewan tuh. Gue tiba-tiba tadi sempet timbul pikiran tuh kayak gini, lu tau gak sih bukan belakangan ini sih, beberapa waktu lalu tuh banyak banget video yang viral kan. Ini gak lu kejadian dulu di Cintang yang beberapa waktu lalu yang mana tuh? Yang anjing pale dipukul sebelum dimasak, videoin. Atau enggak tuh, ini tau gak lu, yang ada orang mau pergi keluar kota, peliharaannya dititipin di pet shop, waktu dia balik peliharaannya di dalam karung, cuy, mati. Oh iya itu, gue lupa tuh di daerah mana, tapi gue pernah lihat videonya gitu. Nah itu menurut lu nih, dari segi dokter hewan, itu gimana? Kalau pandangan lu? Pandangan ya, kalau misalnya sebenarnya sih kalau yang di pet shop itu kan ya nggak tahu juga gitu gimana cerita awalnya. Jadi ya nggak berani juga menduga-duga kayak gimana. Jadi ya nggak berani juga sih berspekulasi itu gimana, karena kan kita nggak tahu juga sebenarnya itu yang terjadi apa kayak gitu sih. Terus kalau yang hewan kayak kepalanya dipukul dulu sebelum dia dimasak ya, itu sih ya kurang manusiawi, karena juga ada animal welfare gitu loh, ada asas animal welfare. Ada tindakan yang terjadi ya. Ada lagi yang parah cuy, gitu. Harusnya hewan apa sih taman safari yang dikasih Amer? Nah itu dia Itu banyak. pernah ada cuy, dikasih anggur coba. Iya. Buat apa buat dia? Di sini juga perlu. Itu tindakannya itu kalau dokter hewan sendiri gimana? Sebenarnya sih ya kalau bisa kayak kekerasan pada hewan ya sebenarnya sih salah gitu, karena kita juga ada asas animal welfare, salah satunya yaitu juga hewan kan nggak hafal guys, boleh nyontek dulu. Kan ada di asas animal welfare tuh salah satunya ya pokoknya intinya kita itu harus memperlakukan hewan yang nggak boleh dengan kasar gitulah. Ya semestinya lah ya. Iya, karena kan ya dia juga patut disayang gitu loh. Kayak misalnya
kita melihara hewan, ya nggak boleh juga seenaknya mentang-mentang kayak mereka yang nggak bisa ngomong kayak kita. Maksudnya kalau gonggong kan bisa kayak gitu. Terus ya seenggaknya ya harus sama-sama diperhatiin lah kayak gitu, kesehatannya juga dan lain-lain, karena kan ya kasihan kayak mereka kalau sakit palingnya cuma diem. Yang siapa lagi kalau bukan kita yang melihat dia, ngeliat tingkah lakunya kan pasti beda. Kalau hewan sakit biasanya dia lebih diem, nggak seaktif biasanya. Jadi kalau dokter hewan tuh ini ya perhatian ya. Perhatian juga. Jadi ibaratnya gini guys, kalau lu punya peliharaan itu, lu jangan cuma mau mainnya doang, tapi lu mesti kayak punya relasi gitu nggak sih sama dia. Jadi lu sama-sama paham gitu. Oh ternyata peliharaan gue perlu ini, gue harus gimana gitu kan. Iya gitu sih. Jadi kalau kalian pada mau nyari cewek kan dokter hewan aja sih kan. Enggak juga ya. Kenapa emang? Enggak gitu juga ya. Soalnya Ya enggak lu. Waduh nih, gue nggak Jadi- viral gue. jadi enggak lu. Ya emang gue tahu pasti jawaban lu hewannya disayang gimana lu gitu kan. Hewan Enggak. aja disayang. Gue teriaknya lu diperawakannya kayak hewan. Iya. Just Gitu joke, ya. just Iya. joke. Nah tapi gini loh, lu pernah nggak sih atau enggak lu punya teman nggak sih yang begitu kuliah gitu kan? Kan masih banyak nih orang yang bilang masa waktu kuliah itu masa-masa lu mencari jati diri kan? Nah, Iya tuh. benar sih. Tapi ada nggak sih waktu kuliah entah lo atau temen lo yang kayak wah anjir ternyata gue baru nemuin passion gue dan bukan kedokteran nih, bukan dokter hewan passion gue gitu. Pernah ada nggak sih yang nemuin? Ada sih pasti kayak gitu. Kayak misalkan awal-awal masuk tuh kayak maba kan sebenarnya kayak misal kita masuk ke suatu jurusan gitu kan kadang ada yang karena disuruh orang tua kayak gitu kan, pasti itu bukan hal yang tabu lagi lah gitu. Kalau enggak karena ya pengen atau enggak memang ada yang ya itu aku pengennya itu kayak udah hobi kayak gitu, terus pengen disalurkan gitu. Ada juga yang ya udahlah coba ini dulu gitu kan. Gitu sih ya, kalau waktu awal-awal pasti ya biasanya dijalanin dulu gitu, tapi lama-lama ya kayak ada yang tiba-tiba udah enggak kuliah lagi di situ, misal dia ada ini lagi ikut tes lagi tahun depan, atau enggak ada juga waktu itu yang ya udah gitu selang beberapa bulan kuliah ya udah nggak masuk lagi, ada yang kayak gitu sih. Ketentuannya beda-beda. Nah terus nih kita kan dari tadi tuh bahas tuh tentang gimana caranya, terus enaknya jadi dokter hewan gitu kan. Nah, tapi gimana sih? Apa sih nggak enaknya jadi dokter hewan? Nah itu dia. Ada nggak enaknya? Ada nggak enak? Kalau nggak enaknya gimana ya? Aku takut salah ngomong. Enggak yang dari yang lu rasain aja, yang dari lu Mungkin rasain. gigitan kan mungkin hewan. Oh, iya, iya. Nyakaran atau apa gitu, pernah kecakar mungkin? Oh pernah, Pernah kalau kecakar pernah ini nih ada masih kayak Lu gitu. suka tangannya anjir, lu suka tangannya sumpah. Makanya kecakar di mana tuh bingung nggak kelihatan. Cewek lu di belakang kamera itu nggak notok. Oh lu enak-enakan lu. Iya, Jadi apa- ya paling kalau biasanya kan ada hewan tuh yang cuma mau sama pemiliknya aja kayak gitu. Terus akhirnya misal jarang ketemu sama orang asing gitu. Nah kita kan ya kalau kita ke dokter kan kita termasuk orang asing buat dia kan. Iya. Jadi ya itu kalau hewannya kadang memberontak kayak gitu ya pasti adalah kecakar-cakar dikit, kegigit kayak gitu. Pernah nggak sih nanganin anjing polisi apa anjing apa namanya? Canine ya. Ah itu. Ah, Pernah ada juga. Jerman Shepherd gitu. Pernah sih ada di Gitu. ada sih pernah ada yang sakit dibawa ke rumah sakit kayak gitu, tapi kan biasanya dibawa sama ada orangnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dia galak ya minta tolong bantuin dipegangin kayak gitu. Jadi biar semuanya aman. Ya aman untuk dia, aman untuk kita juga. Mungkin anjingnya ditutup mulutnya gitu mungkin. Biasanya sih pakai ada ya brongsong kayak namanya alat brongsong, ya. pokoknya ya yang aman lah, se-safety Se-safety mungkin mungkin. Kayak itu cuy. gitu. Tapi ada juga nggak sih pemiliknya nggak mau dipakein brongsong gitu? Biasanya Kagak sih cuy, nggak gitu. Gimana? Lah, itu pakein brongsong. Nah. Tapi pemiliknya ngomong ini nggak bisa, emang kenapa Pak? Iya, anjing saya sakit gigi lah. Kalau di brongsong gimana caranya? Itu dia makanya kadang Nah, tapi yang gue tahu nih ya, katanya
kalau lu lihat tuh, gue suka banget cuy nonton video-video tentang orang yang melihara hewan gitu. Dan ada satu channel, gue lupa nama channel apa, pokoknya itu dari Korea. Dia ini, channel ini khusus nanganin ini. Jadi ada satu, gue bilangnya apa ya, penjinak anjing lah. Jadi ada, misalkan di rumah ini, ibu ini udah melihara anjing ini selama 5 tahun. Tapi anjing ini tuh nggak mau nurut lagi sama ibu ini. Nah si orang ini datang buat bikin anjingnya lebih tenang gitu. Nah yang gue pelajarin dari situ katanya, lu mau hewan seganas apa? Iya, gue enggak gitu. Gini maksud gue, katanya kalau lu melihara hewan, yang gue tangkap ya, kalau lu melihara hewan, lu tuh jangan sampai terintimidasi sama dia. Katanya gitu cuy, yang gue tangkap ya. Jadi gini, lu pernah lihat anjing yang pinter banget? Pernah. Anjing yang Sampai ada ikut-ikut lomba kan tuh kadang. men, ini beberapa waktu yang lalu di channelnya Panji ada anjing bisa ngitung. Nah itu dia. Sumpah. Nah, itu katanya gue tangkap ya, pertama biar hewan itu nurut sama lu nggak boleh terintimidasi sama dia. Jadi misalkan lu galak, itu lulus enggak gitu. Sama kayak Vince Aryo tuh, kalau lu tahu dia punya anjing Sphinx ya kalau nggak salah waktu itu, yang gede banget anjingnya, yang banyak deh kan, yang model juga. Dia kalau anjingnya nakal dipukul sama dia, tapi bukan mukul untuk mengintimidasi dia, tapi mukul untuk secara tegas gitu loh, memperingatkan dia kayak gitu, memperingatkan anjingnya kayak gitu sih yang gue tahu. Nah terus tadi lu bilang kan deh, lu tadi pernah, lu pasti ada, lu dokter hewan, lu takut sama hewan tuh pasti ada. Iya ada gitu. Bahkan iya ada, kadang kalau takut digigit, takut dicakar itu masih gitu. Karena ya emang sakit gitu kalau digigit, tapi ya udah emang pekerjaan kan, mau gimana lagi. Jadi emang ya itu kalau bisa yang safety untuk kita, safety untuk pemiliknya juga. Jadi biar enak, pokoknya di segimana mungkin kayak misal galak, ya udah minta tolong ya dipegangin kayak gitu, biar kitanya juga enak kayak gitu sih. Kalau digigit sama tokek gimana? Nggak bisa lepas ya. Oh iya itu dia. Kan kayak katanya pas isunya ada geruduk baru Ada bisa petir. lepas ya gitu. Nanti ada nggak ya? Nah itu belum ada sih, Oh, selama belum ini ada. sih belum ada sih yang bawa tokek Oke. gitu. Sama, pertanyaannya bodoh sekali, sungguh bodoh. Kayak satu tahun tokeknya sama. Dijawab lagi sama kita, nggak bisa lepas. Siap. Saya denger gitu juga sih katanya. Ya buat ya bercanda-bercanda aja sih. Gitu. Gitu. Oke. Jadi ya Tunggu cakar ada paling sama geruduk. digigit ya. Dicakar sama digigit itu yang sampai sekarang masih takut sih. Kadang itu kayak ada refleks kayak langsung kayak gini, kayak langsung refleks takut kayak gitu. Jadi mungkin sarannya tuh masuk gitu lah ya, kalau mau jadi dokter hewan nggak boleh takut jangan. Ya sebenarnya kalau takut itu pasti awal pasti ada gitu, tapi gimana yang membuat jadi nggak takut tuh biasanya karena kebiasaan sih. Biasanya. Karena jadi sering kayak ya udah gitu. Kayak sekarang kalau dicakar langsung oh ya udah kayak gitu. Paling dikasih salep kayak gitu aja. Bener nggak ya gunanya? Lu nggak boleh punya trauma dong ya? Nggak juga sih. Pasti kalau trauma itu pasti ada gitu. Cuma ya gimana juga, maksudnya udah resiko kita gitu. Jadi ya mungkin kalau ada trauma-trauma sedikit ya pasti ada kayak gitu, cuma ya emang harus dihadapi gitu aja sih. Segala sesuatu harus dihadapi. Iya, kayak ya udah gitu. Paling kalau kecakar kayak aku, kayak kecakar kegigit tuh ya kadang buat trauma gitu. Jadi ya karena trauma itu jadi kita bekerja lebih hati-hati aja supaya nggak terulangi lagi gitu sih. Nah terus kalau misalkan nih dari yang nonton ada yang nanya, bang, gua pengen kuliah kedokteran hewan tapi gua nggak mau kerja di rumah sakit. Oh iya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih buka usaha sendiri di luar rumah sakit gitu? Bisa sih, kalau mau buka usaha sendiri bisa. Dan dokter hewan pun sebenarnya kerjanya nggak hanya di rumah sakit, dia luas sih. Ya itu pilihan kita sendiri. Makanya tadi kan yang di awal ya ada bidang yang minat, kelompok minat dari kuliah gitu. Kalau ya macam-macam, bisa di perusahaan yang olahan pakan kayak chicken nugget, kayak gitu, chicken karage, Kalau dia mau susu, terus di dinas juga bisa. Kalau dia mau berbisnis gitu?
buka misalkan Bisnis. buka pet shop gitu. Bisa, boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Biasanya kebanyakan kalau dokter hewan dia buka bisnis pet shop yang ada kliniknya juga. Jadi, kalau mendirikan pet shop itu ada pengalaman dulu nggak? Misalnya harus ada izinnya berapa lama? Iya, terus boleh gitu sih. mendirikan Mm-mm. klinik hewan gitu Mm-mm. berapa lama kira-kira kalau memang Biasanya kayak sih yang aku tahu ya, biasanya yang ada pengalaman ya setidaknya 2 tahun kayak 2 tahun, gitu. ya. Karena kalau punya klinik, setahu aku ya selain modal ya. Kalau modal itu memang modal udah tuh harus harus kayak ya. gitu kan. Ya ini juga pengalaman juga penting kayak gitu. Terus ya keberanian juga perlu kayak gitu. Gitu sih. Karena kalau buka klinik sendiri ya bagusnya kayak ya itu kayak ya berarti udah berani gitulah kayak gitu kan. Jadi kayak dia buka sendiri, aku yang jadi ini dokternya, Sama itu ya, harus punya izin. dia harus punya izin Karena kan gitu. nggak bisa semua obat masuk gitu loh ke dia. Misalkan sekalian buka sama klinik tuh, Mm-mm. dia harus punya izin dari dinas kesehatan ya. Sarannya sih dari ini sih, pokoknya kita iya dari dinas peternakannya Oh, kayak iya. gitu. Terus kita nanti ya itu ya harus ada izin itu dan kita harus ada anggota juga ya kayak gitu. ngecek berarti ya klinik kalian ya nanti ya? Iya, akhir-akhir ini ya kapanan itu pernah gitu sih. Jadi dokter hewan harus wajib punya surat izin praktek kan? Iya, kayak SIP. SIP kayak gitu. Surat izin prakteknya. Hmm. Oke. Berarti ya banyak lah ya dokter hewan nanti mau jadi habis lulus ini jadi Banyak, mana aja iya, bisa. nggak harus jadi praktisi, banyak kok sebenarnya luas Iya. banget kayak gitu. Di konservasi kayak gitu ya macam-macam. Biasanya kalau udah kuliah di dokter hewan dulu aku juga masih bingung. Nanti kalau dari dulu emang pengennya jadi praktisi gitu. Oh, iya. Cuma karena di kuliah itu waktu kuliah ikut magang di sini, ikut magang di situ, jadinya oh nanti aku lulus jadi ini aja deh kerja di dokter hewan kebun binatang kayak gitu. Karena dulu pernah magang di kebun binatang dan asik gitu. Terus sempet kayak gitu. Terus selang beberapa waktu semester berapa ya waktu itu lupa deh aku semester berapa itu magang di anjing polisi K9 di situ. Wah. Kayak banget gitu. sih. Kalau gue Magang di situ terus lihat, jadi kita ikut anjingnya latihan kayak latihan apa kayak melacak di mana sih orang yang bawa narkoba itu kayak gitu. Jadi di endus kayak gitu. Cara langsungnya penjahat nggak? Penjahat Gitu. penjahat arti lain lah ya. Kayak gitu sih. Terus ada juga anjing yang kayak melacak, kayak misal ada apa sih namanya tanah longsor gitu. Jadi bawa anjingnya juga di situ. Jadi ngendus-ngendus di mana sih korbannya ini, kayak nyari korbannya. Nah dari situ, dokter hewan kan situ perlu juga kalau misalnya hewannya lagi sakit atau apa kan di situ. Nah pikir oh asik juga ya, saya bisa ikut kalau anjingnya lagi latihan kayak gitu-gitu. Nah sempet lah kepikir di situ juga. Jadi banyak sih kepengennya dulu, tapi akhirnya pas udah lulus ya udah balik ke keinginan pertama. Memang dari dulu pengen jadi praktisi. Kayak gitu. Rencana berarti mau buka klinik sendiri ya? Iya, semoga aja suatu hari nanti. Amin, amin Kayak aja gitu ya. sih, ya kalau Kita doakan aja nanti kalau ada yang sakit bisa ke klinik. Nah, Gitu. Peliharaannya, iya, betul, ya. ya nggak mungkin orangnya, kan dokter hewan. Iya. Jadi kadang suka ada yang modus lah bawa anjingnya. Gitu. Ada yang modus bawa anjingnya. Ini gua nggak bawa anjing, modus wah. Oke, jadi intinya menurut lu buat adik-adik kita kalau misalnya mau lulus SMA, sarannya ada apa? Misalkan mau bener mau jadi dokter hewan, terus sarannya apa kalau menurut lu? Sarannya kalau misalnya rasa takut itu pasti ada gitu. Cuma ya itu tadi kembali lagi kalau misalnya setelah lulus nggak harus kok kita megang langsung terjun megang hewan gitu, enggak semua. Karena ada yang di lab juga kerjanya, ada yang di lab, ada yang jadi peneliti juga, ya kayak gitu macam-macam. Nggak harus dia megang hewan kayak aku ini jadi praktisi ataupun di bagian konservasi ya kayak gitu.
Gitu sih ya, pokoknya kalau memang pengen ya dicoba aja karena emang asik sih, tapi jangan ada paksaan kayak gitu. Harus dari hati lah ya. Harus dari hati, karena apa-apa kalau dilakukan nggak dari hati pasti berat. Nah, Lita 2020. itu quote of the day. Pasti jadi berat gitu. Tapi gua kan kemarin nge-gym, Nah, gua lakuin dari hati, tetep banget ngangkat beban. betul-betul. Oke, gua rasa segitu aja, kita close ya. See you, bye bye. Thank you banget.